persaingannya itu kalau di entertainment kan hanya sebatas dia begini, saya juga harus melakukan ini, tapi tidak ada verbalnya. Kalau di politik kan orang bilang gini, wah di politik kalau gue nggak nginjek kepalanya nanti gue yang dibunuh gitu. Jadi lebih serem baik banget gua, ya Mbak? Iya, bahasanya kan jadi serem banget ya Mbak. Main injek-injekan gitu loh. Lagi di DPR kan banyak banget godaannya kan. Gitu Luar ya. biasa dunia. Itu kan dunia. Bisa dikatakan di dalam DPR itu adalah dunia. Tapi bagaimana kita bisa mengembalikan dunia itu adalah sebagai jembatan untuk kita mencapai yang namanya keluarga yang utuh, keluarga yang hangat, keluarga yang saling cinta, dan keluarga yang membuat kita tuh menjadi bersemangat ketika kita kembali dari bekerja untuk kumpul dengan anak-anak. Aduh, saya mendengarkan Mbak Zeti itu kok damai banget hati saya. Masya Allah. Perempuan itu lebih cepat membaca. Perempuan itu harus lebih mengkondisikan dengan menyegerakan. Jadi boleh dikatakan menyenangkan sebagai seorang perempuan. Ya nggak Mbak ya? Karena selain dia harus bekerja, dia juga harus memperhatikan anak-anaknya. Kadang-kadang dalam rapat yang penting banget, tiba-tiba titit, WhatsApp bunyi. Ibu, minyak di rumah habis. Gubrak gitu ya. Z, gue tuh curiga deh laki gue gini gitu. Kan kadang-kadang kita untuk tenangin, ala itu cuma perasaan lu doang. Padahal sebetulnya betul. Perempuan itu insting ya. Lihat suaminya berbeda aja gerakannya. Nah, hati-hati nih ya para suami. Hai, welcome to the Women Value Podcast, memberikan inspirasi perempuan untuk meraih mimpinya, karena perempuan itu berharga. Saya Krisanti sebagai pembawa acara. Untuk kali ini kita akan membahas topik mengenai perempuan-perempuan tangguh di dunia politik. Dan kali ini juga saya perkenalkan narasumber yang sudah hadir ke studio, yang pastinya sudah kita kenal, Mbak Arzeti Bilbina. Kalau perempuan sudah ngumpul ya, satu orang aja suaranya udah banyak, bagi berdua. Udah langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banget loh Mbak Zeti sudah hadir di podcast Women Value. Semoga obrolan kita bisa memberikan inspirasi untuk perempuan-perempuan Indonesia dalam meraih mimpinya. Aku juga makasih diundang ke sini, terus ikut menjadi bagian dan mendengarkan tadi banyak hal tentang bicara perempuan. Tentunya perempuan itu adalah figur ya, yang menginspirasi kita aja. Perempuan kadang-kadang ngeliat perempuan hebat, perempuan cerdas, membuat diri kita, gue harus bisa seperti itu. Karena perempuan saling menginspirasi, perempuan saling mendukung, perempuan saling mensupport ya Mbak ya. Sepakat banget Mbak Zeti. Nah, untuk itu kita akan ngobrol lebih banyak pada kesempatan ini. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol banyak, saya juga ingin sedikit mereview tentang Mbak Zeti ini yang dulu awal karirnya itu sukses dengan berlenggak-lenggok di catwalk. Kemudian wajahnya juga sering banget ada di cover majalah-majalah tentang perempuan. Dan bukan itu aja, Mbak Zeti juga ada di program-program TV sebagai pembawa acara, sebagai host perempuan. Jadi luar biasa sekali, banyak banget kegiatannya yang sudah dicapai. Dan yang terakhir kali itu kemudian merambah ke dunia politik. Tepatnya tahun 2014. Ya, masuk di awal pertama. 2014 dan luar biasa. Sampai tahun 2024. Kemudian terpilih kembali untuk 3 periode. Amin. Pertanyaannya nih Mbak Zeti, mengapa dunia politik itu begitu menarik sehingga Mbak Zeti stay untuk 3 periode di DPR? Ya, bismillah ya. Sebetulnya kalau kita bicara mengenai dunia entertainment dengan dunia politik itu dunia yang hampir sama. Hanya berbedanya adalah ketika di politik kita sudah di belakang panggung. Kalau di entertainment dulu kita ada di depan. Jadi kita menghibur masyarakat, menjadi bagian dalam masyarakat, mensosialisasikan sesuatu. Artis itu kan ketika bicara tentunya akan didengar. Politikus juga sama, tapi karena politikus sekarang aku ada di belakang, tidak lagi tampil di depan kamera. Jadi keberadaannya untuk politik sekarang ini adalah nyata dan ada untuk masyarakat. Kalau dulu kan ketika perform kita di atas panggung kita kemudian dapat amplop. Tapi kalau sekarang kita perform ke masyarakat, kita membuat program. Pembedanya adalah di situ. Tapi sebetulnya kerjaannya sama ya, menjadi bagian dalam kepanjangan tangan untuk mensosialisasikan, menginformasikan apapun itu untuk memberikan nilai-nilai value kepada masyarakat. Lebih ke itu sih sebetulnya. Baik Mbak. Nah sekarang ini yang menjadi perhatian masyarakat Mbak Zeti,
ketika kemarin baru dilantik tahun ini 1 Oktober 2024. Selamat ya Mbak Zeti. Masya Allah, makasih Mbak, aku doanya dengan bahasa selamat ini bikin kita deg-degan ya. Ya Allah, 5 tahun lagi gue menjalankan amanah yang berat ini ya Allah. Waktu aku datang, waktu aku pelantikan juga anakku yang Dimas sama Genis ini, Ibu selamat ya Ibu, ya aduh nah bahasa selamat ini bikin Ibu deg-degan deh, nah ini berat banget, ini tanggung jawabnya nggak bicara hanya sekadar menjalankan jalanan, tapi lebih kepada bagaimana tanggung jawab Ibu sama Allahnya gitu. Jadi ucapan selamat ini adalah doa untuk aku sama dengan timku gitu, karena ini kerjaan ini bukan kerjaan aku ya Mbak ya, tapi kerjaan aku dan tim dan juga keluarga aku di Surabaya Sidoarjo untuk kami bersinergi bersama-sama menjalankan amanah yang perjuangannya adalah perjuangan kita semua, bukan perjuangan aku aja, tapi tim juga bergerak, tim di Jakarta juga bergerak, jadi semua adalah peranannya sama. Nanti kita akan bahas lebih dalam apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Zeti. Berat banget ya. Nanti kita akan gali lebih jauh. Cuma di awal lagi nih Mbak, karena memang dalam pelantikan kemarin kamera itu tersorot kepada wajah-wajah yang sudah sangat mereka kenal, seperti wajah artis, wajah penyanyi, gitu ya, dan wajah-wajah entertain, figur-figur lain. Sebagian masyarakat menganggap itu adalah hal yang baik. Tapi ada juga masyarakat yang berpandangan bahwa ngapain sih artis masuk DPR? Apakah dalam tanda kutip bisnisnya sudah nggak laku gitu ya? Atau mungkin cari cuan yang lebih gitu ya? Nah, bagaimana nih seorang Arzeti melihat pandangan-pandangan miring ini? Sah aja kalau masyarakat bicara itu ya Mbak ya, karena kadang-kadang orang tuh hanya melihatnya saja tanpa mereka harus memperhatikan lebih jauh. Sama aja dengan kita melihat seseorang, kemudian kok ada di situ sih dia bisa apa dia, mampu apa dia gitu. Cuman kan sekarang kembali lagi bahwa ketika menjadi kontestan dalam sebuah perpolitikan gitu ya, bicara mengenai pileg kemarin, itu ada 3 poin yang harus dimiliki oleh seorang konsisten. Dikenal, dan disukai, kemudian baru dipilih. Dikenal, disukai, baru dipilih. Nah, 3 hal ini kan kunci untuk kita menjadi kemenangan dalam pileg. Karena figur ini mereka sudah memiliki 1 poin, dikenal ya Mbak ya. Jadi automatically kemudahan bagi mereka untuk menjalankan 2 poin ini. Berbeda dengan tokoh yang atau masyarakat orang awam yang ingin masuk ke politik, 3 poin ini dia harus pakai dulu gitu loh. Kalau entertainment atau public figure tinggal 2 aja. Kemudian mereka karena sudah dikenal pasti mereka disukai. Ketika sudah disukai, ketika turun ke lapangan mereka bisa bersuara, meyakinkan dan kemudian menarik hati masyarakat, kemudian mereka terpilih. Ketika mereka terpilih, orang di luar sini mengatakan bahwa Allah karena dia cantik, Allah karena dia terkenal, Allah karena dia public figure, mungkin dia nanti nggak akan bisa apa-apa. Tapi kembali lagi buat kita ini merupakan satu reward, satu gift. Oh alhamdulillah ternyata kami public figure diperhatikan dengan sangat oleh masyarakat. Jadi dengan berbahasa seperti itu memotivasi kami bahwa kami harus betul-betul konsisten, kami betul-betul harus amanah, kami betul-betul harus bekerja keras untuk kami bisa mempertahankan kepercayaan dari masyarakat. Tapi ketika kita bicara mengenai public figure, entertainment, untuk mencapai satu yang namanya bahasa dikenal atau populer, nggak mudah juga kan Mbak, ada proses di mana dia casting, di mana dia disakiti, kemudian dia ini kan prosesnya panjang. Ketika dia sudah mendapat itu, kemudian ini akan memperlihatkan dia bahwa ternyata dia ini adalah orang yang cerdas, bisa mempertahankan itu. Nah, ketika kemudian dia menjadi politisi, ini mungkin kemudahan bagi dia untuk terus berjuang, untuk meyakinkan masyarakat. Jadi salah kalau selama ini kita bicara bahwa public figure bisa apa sih? Public figure itu sebelum dia dikenal tuh perjuangannya udah berpuluh-puluh tahun. Jadi waktu jadi model kan nggak mudah ya Mbak. Jadi cadangan, dipilih, kemudian hanya melihat, kemudian tekanan-tekanan, persaingan, kehidupan yang sehari-harinya dalam dunia entertainment itu kan kehidupan persaingan ya Mbak. Tapi kita survive menjalanin itu gitu. Karena memang kita merasa bahwa hidup memang ada persaingan dan persaingan itu harus kita jalankan dengan sehat. Dan itu merupakan motivasi semangat bagi kita untuk kita memberikan yang terbaik. Ketika misalnya tadi maaf kalau Zeti agak telat karena lagi kondisi nggak enak, biasanya pasti nggak akan mungkin untuk mengecewakan, karena kita itu tahu bahwa nilai value kita ini adalah kepercayaan. Jadi kalau misal masyarakat masih membahasakan seperti itu, buat kami sah, buat kami justru berterima kasih, karena bagi kami kalau dalam bahasa Islamnya gini Mbak ya, jangan mau dipuji, karena ketika dipuji itu bikin kita jadi sombong gitu Mbak ya. Lebih baik kita disiram, ketika kita dipuji lebih baik kita disiram pasir biar muka kita tuh tahu diri gitu loh. Jadi
kami sebagai entertainment mensyukuri ketika ada bahasa-bahasa yang memotivasi kami. Bagi kami itu adalah bahasa memotivasi, Mbak. Ya. Ini menarik, Mbak. Tadi Mbak Zety bilang bahwa sebetulnya sebagai seorang public figure, istilahnya itu udah ada modal, gitu loh ya. Udah modal untuk kemudian dia bertarung di dunia politik. Tapi saya ingin fokus ke Mbak Zety-nya sendiri. Ketika tahun 2014 memulai karir politik, nah sebetulnya apa sih yang mendorong Mbak Zety itu kemudian ingin gitu loh masuk ke dunia politik yang mungkin entah berantah gitu, yang belum tahu gitu loh, Mbak. Gue ngapain ya? Terus gue masih ngapain ya gitu ya, Mbak ya. Tapi justru karena kondisi seperti itu akhirnya kita bilang untungnya aku punya suami yang memang jalan pemikiran itu jauh dan maju. Jadi ketika aku membahasakan sayang aku mau dilamar oleh PKB untuk menjadi bagian dalam kontestan meraih suara untuk duduk di legislatif. Terus beliau bilang gini, Bu, kamu itu orang yang survive, orang yang punya amanah yang sangat tinggi. Mungkin memang sudah panggungmu di sini. Kamu turun step untuk udah tidak lagi di entertainment karena kamu sudah seorang ibu, waktu kamu juga harus kamu bagi. Jadi ambillah panggung itu karena memang itu udah panggungmu. Proses yang kamu jalankan itu memang ujungnya adalah kamu harus ada di panggung, di mana kamu di belakang panggung untuk tetap ada menjadi bagian, karena seorang entertainment itu kan dia seneng ngumpul, ketemu dengan orang, menjadi bagian dari orang gitu. Cuma memang sekarang panggungnya sudah berbeda. Jadi Mas Didit yang dulu mendukung, mensupport aku untuk teruskan panggung ini karena memang ranahmu mungkin di situ gitu. Karena aku kan tipikal orang yang workaholic, Mbak ya. Seneng kerja gitu loh. Terus apa-apa tuh semua serba terorganize gitu. Jadi mungkin aku melanjutkan kembali, udah tua juga ya, Mbak ya, udah nggak pantas untuk lenggak-lenggok di atas panggung, Mbak ya. Jadi harus jadi pengajar, kemudian jadi pengajar, masuk ke politik. Jadi tetap dengan kegiatan, tapi mungkin nuansanya berbeda. Iya. Tapi ada nggak sih, Mbak, nilai-nilai ketika Mbak Zety di dunia entertain yang seperti tadi bilang bukan saatnya untuk berlenggak-lenggok lagi gitu loh ya, kemudian masuk ke DPR, tapi nilai-nilai yang diimplementasikan dari dulu entertain kemudian ke DPR itu apa yang paling dirasakan manfaat, dampaknya, pengaruhnya gitu loh. Ini pertanyaan sisa-sisa entertain banget. Itu loh. Itu bahasa yang Mas Didit sampaikan ke aku gini, Bu, beruntungnya kalian di entertainment karena kalian itu dulu kan berjuangnya keras ya, mau nggak mau kalian punya komitmen tinggi dan kalian tidak pernah mudi, kalian selalu memprioritaskan orang. Jadi ketika kalian masuk di dunia panggung politik, ini orang nggak melihat itu, padahal seorang politikus itu Pak ya harus betul-betul komit seperti yang dilakukan oleh kami dulu ketika di entertainment. Harus betul-betul nyata dan ada untuk masyarakat, betul-betul amanah untuk menjalankan dan bergerak nyata, belusukan di setiap saatnya kepada masyarakat gitu loh. Jadi justru poin-poin kita di entertainment itu adalah poin yang sekarang ini tinggal kita jalankan aja. Jadi kita nggak usah proses belajar lagi. Jadi kalau orang bilang, wah dia bisa ini, padahal orang lupa kalau kami itu sudah berdarah-darahnya kami di entertainment ini, tinggal kami aplikasikan di dalam dunia perpolitikan gitu loh, ke masyarakat. Kemampuan-kemampuan di entertainment kami masukin ke dalam politik, itu menjadikan dunia kami yang saat ini menjadi lebih berwarna dengan ke-entertainmentan kami dulu gitu ya. Mungkin entertainment, public figure itu mereka lebih cair ke masyarakat, ketika datang, hadir, menyapa, itu lebih mudah bagi masyarakat untuk menerima gitu loh. Jadi banyak positifnya lah, Mbak ya, seorang entertainment masuk ke politik gitu. Kalau tantangannya di dunia politik atau di dunia entertainment itu lebih besar tantangannya di mana? Kesulitan. Karena di entertainment itu kita sudah berdarah luar biasa, Mbak. Sudah berdarah, jatuh, pinggir tangga pula gitu ya. Tapi kami survive terus untuk ngejalanin. Di politik tinggal ada namanya proses di mana kita ngebangun jalan. Pada saat ngebangun jalan pasti ada kekurangan uang, bahan, dan lain-lain ya, Mbak ya. Harus ada keterikatan waktu. Udah kami proses ini, udah kami jalanin semua. Di politik tinggal kami adaptasi aja lagi ya, Mbak ya, karena jalannya sudah ada, sudah dibentuk, tinggal bagaimana kami untuk terus eksis. Misalnya kami bawa kendaraan di jalanan itu, bensin harus tetap kami pertahankan, harus ada, mesin juga harus kami perbaiki, diri kami juga harus kami jaga gitu loh. Jadi lebih memaintain di politik ini saat ini gitu loh, Mbak. Memang nggak mudah ya di awal gini.
dunia begini ya. Persaingannya itu kalau di entertainment kan hanya sebatas dia begini, saya juga harus melakukan ini, tapi tidak ada verbalnya. Kalau di politik kan orang bilang gini, wah di politik kalau gue nggak nginjek kepalanya nanti gue yang dibunuh gitu. Jadi lebih serem baik banget ya Mbak? Iya, bahasanya kan jadi serem banget ya Mbak, main injek-injekan gitu loh. Harus gue injek dulu biar gue tampil gitu kan. Kadang ada orang bilang, aku dijadiin injekan untuk dia bisa muncul gitu. Kalau di entertainment kan nggak mungkin seperti itu ya Mbak ya. Tapi di sini juga ada yang namanya payung hukum, badan hukum juga. Kalau ketika kita melakukan kesalahan kita bisa masuk penjara gitu ya. Kalau di entertainment paling kalau kita ngelakuin kesalahan kita di blacklist ya Mbak ya. nggak diajakin lagi gitu loh. Kalau di sini lebih mengerikan lagi karena luar biasa sikut-sikutnya dan mainnya juga lebih kepada bisa menjatuhkan mental, fisik, keluarga, dan ujungnya nanti bisa masuk penjara gitu. Yang kalau buat kita ya Bismillah ya Mbak ya, karena tadi dikatakan bahwa kita pengen punya nilai value. Perempuan kembali lagi orang yang sangat berhati-hati dalam setiap langkah. Ya nggak sih Mbak? Betul, jadi betul. Perempuan itu ketika masuk di politik, aku melihat bahwa perempuan itu lebih cerdas ya. Perempuan itu lebih cepat membaca. Perempuan itu harus lebih mengkondisikan dengan menyegerakan. Jadi boleh dikatakan menyenangkan sebagai seorang perempuan, ya nggak Mbak ya? Karena selain dia harus bekerja, dia juga harus memperhatikan anak-anaknya. Kadang-kadang dalam rapat yang penting banget, tiba-tiba titit WhatsApp bunyi, ibu minyak di rumah habis, gubrak gitu ya. Tapi kan jadi urusan negara sampai urusan domestik ya Mbak Zeti ya. Udah mau take off nih lupa gitu. Ibu tadi nggak nitipin uang belanja ya? Kan buku uang belanjanya saya taruh di atas meja. Masya Allah, gue lupa itu. Luar biasa. Jadi bukan hanya urusan domestik aja, jadi konsentrasinya juga multi konsentrasi. Sampai seminyak-minyaknya, sampai transportasi dan lain-lain. Keran macet aja masih kita juga yang ngurusin teleponin tukang ledeng ya. Tapi itulah perempuan. Iya. Itulah perempuan. Justru kalau nggak banyak ya tumbal sulam pekerjaan itu bikin kita juga, gue mesti nggak ada nilai value-nya ya Mbak ya. Betul. Jadi semuanya kita nikmatin ya, sulitnya kita nikmatin gitu ya, bukan justru kita merasa bahwa perempuan ngeluh, itu gitu mengeluh gitu ya Mbak Zeti, justru itu menjadikan ya Mbak, jangan. Tapi justru kan gini, kalau aku misalnya dekat dirimu ya Mbak ya, pasti kan apa yang dirimu lakukan yang positif itu menginspirasi aku. Sampai di rumah nanti aku akan ngejalanin. Misalnya dirimu cerita, tau nggak Zet, aku habis wawancara di rumah nih gue capek banget, tiba-tiba malam anakku bangun, mama gitu, bikinin aku teh gitu, kan mau nggak mau di rumah bangun, aku dengar di rumah nanti kalau anakku ngelakuin itu nggak ada, nah ibu capek, ibu tidur nggak bisa, oh iya, nanti dulu kemarin cerita sama aku dia tetap bangun, ya mau nggak mau kita jadi bangun, jadi semangat, betul nggak? Jadi itu kita saling menginspirasi, saling memberikan support, karena memang perempuan itu betul Mbak Zeti tadi bilang bahwa dia tidak hanya fokus kepada bagaimana perannya, misalnya Mbak Zeti sebagai seorang anggota dewan yang memiliki value, tetapi kadang-kadang kita juga di rumah sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri gitu, multitasking, value dan anak dari ibu kita, adik dari saudara kita, dan juga menantu dari mertua kita. Jadi di dalam kelembutan seorang perempuan itu ternyata mempunyai kekuatan yang luar biasa juga Mbak Zeti. Betul. Orang gini ya, kalau anak-anakku gini, misalnya lagi pergi nih ya, terus bapaknya ngerjain apa, terus dia bilang, Pak, Bibi gitu kan, anak-anak manggil bapak tapi diganti sama Gedis Bibi, anak-anak manggil ibu tapi diganti Gedis sama Ibi. Bibi, telepon Ibi aja deh, kan yang tahu Ibi gitu. Terus katakan emaknya gitu, bapaknya bilang gini, ibu kamu tuh emang avatar ya, mamanya avatar, film Avatar tau kan Mbak, ibunya kan yang apa ya, jagoan gitu loh. Istilah kasarnya kita ini perempuan nggak ada motor pun, nggak ada motor kita bisa jalan, nggak ada motor pun kita bisa naik bus, nggak ada bus pun kita bisa lari, nggak ada alasan nggak bisa. Berputar pikiran gimana caranya itu bisa dilakukan gitu ya Mbak Zeti ya. Luar biasa banget. Kita beri tepuk tangan untuk semua perempuan Indonesia yang memiliki value. Masya Allah. Oke Mbak, lagi-lagi ke DPR karena memang topik hot issue-nya di situ, tetapi tetap dalam women value. Tadi Mbak Zeti bilang bahwa DPR itu ujiannya berat banget gitu ya Mbak ya. Kita pernah melihat atau kita pernah mendengar kasus ya memang perempuan juga yang kemudian dalam tanda kutip terlibat dalam
dugaan korupsi, Betul, kemudian betul. juga ada yang di Bukan isu dugaan korupsi, iya, memang ranahnya di situ. betul ya, Mbak. di situ ya, Gitu. Mbak. Artinya rawan. Iya, Politik itu rawan. rawan ya, Mbak. Betul. Kemudian Karena kita bicara anggaran kan. iya, kemudian juga ada persepsi hati-hati loh kalau masuk di DPR itu seperti yang Mbak Zeti bilang, isu tentang keutuhan rumah tangga juga menjadi sorotan. Betul. Nah, bagaimana sebagai seorang Arzeti bisa memberikan inspirasi kepada semua perempuan bahwa dengan godaan-godaan itu tuh kita tuh harus bagaimana sih, Mbak? Apa memang betul godaan-godaan itu yang tadi korupsi, godaan nepotisme, godaan yang akan isu-isu keretakan rumah tangga itu memang ada, Mbak? Itu memang menjadi bagian ya Mbak ya. Jadi artinya sudah dalam lingkungan itu. Kita bicara mengenai korupsi pastinya karena yang membuat anggaran pemerintahan itu kan tupoksi dari legislatif itu satu membuat anggaran, mengawasi jalannya pemerintahan dan membuat undang-undang. Anggarannya yang buat kita Mbak. Mau nggak mau kan kita melihat segitu banyaknya kesempatan untuk kita bisa mendapatkan bagian. Tapi kan kembali lagi kita harus tahu bahwa kalau kita ingin selamat ya kita harus menjauhi hanya fokus dengan tanggung jawab kita aja. Tapi kalau kita bicara mengenai ujian kerawanan banyaknya teman-teman yang mungkin karena keseharian kita full di kantor bersama-sama dengan lawan jenis kita dan kita melihat banyak sekali kelebihan-kelebihan mereka kalau bahasanya kita gitu ya. Tapi kembali lagi kita mengatakan bahwa fokus saya di sini adalah sebagai legislatif bekerja untuk membanggakan keluarga saya, kebanggaan bagi anak-anak saya. Jadi kalau saya terlibat dalam merasa merusak keutuhan rumah tangga, rasanya kok bodoh banget. Perempuan tuh nggak akan sebodoh itu kok, Mbak. Biasa perempuan yang cerdas, perempuan yang memiliki nilai value, dia akan sangat berhati-hati dan akan menjaga yang namanya value rumah tangganya dia. Karena memang kita bicara adalah perempuan itu nikmatnya adalah ketika dia bisa kumpul bersama dengan anak-anak dan suaminya. Perempuan itu ketika dia bisa meluangkan waktu pergi dengan anak-anaknya, kalaupun dia tidak sempat, di rumah pun kadang-kadang dia bawa makanan yang mungkin ternyata anak-anaknya suka. Ketika dia pun belum makan, tadi pikir mau makan sama-sama dengan anaknya. Ternyata anak-anaknya suka semua, yaudah nah habisin, ibu nggak makan? Enggak. Padahal nanti di kamar ini, aduh gue lapar. Mengutamakan ya, mengutamakan anak-anak ya. Betul banget itu Mbak. Jadi rasanya kalau misalnya kita bicara perempuan mau korupsi, perempuan mau merusak rumah tangga yang sudah dia punya dengan baik, yang sudah ditata, itu rasanya bukan women value. Itu perempuan yang mungkin lagi setan di dalam badannya lagi banyak ya, dan jangan sampai setan itu nambah. Kan sebetulnya dalam diri kita ada setannya Mbak 1 atau 2. Tapi kemudian kita terbawa dengan bisikan-bisikan setan, tuh setan di dalam badan kita tuh jadi 10, jadi 15. Semakin banyak dia, apalagi kita ngikutin apa yang dia bisikin, wah semakin senang mereka. Nauzubillah min dzalik, perempuan itu biasanya mereka akan menghindar dari setan-setan yang masuk ke dalam tubuhnya. Betul nggak sih Mbak? Betul dong. Karena dimanapun itu godaan pasti ada. Pasti, jadi Mbak. Kembali lagi ke dalam diri kita. Apalagi di DPR kan banyak banget godaannya kan, gitu luar ya. biasa dunia. Itu kan dunia. Bisa dikatakan di dalam DPR itu adalah dunia. Tapi bagaimana kita bisa mengembalikan dunia itu adalah sebagai jembatan untuk kita mencapai yang namanya keluarga yang utuh, keluarga yang hangat, keluarga yang saling cinta, dan keluarga yang membuat kita tuh menjadi bersemangat ketika kita kembali dari bekerja untuk kumpul dengan anak-anak. Aduh, saya mendengarkan Mbak Zeti itu kok damai banget hati saya. Masya Allah. Semoga ini pun menjadikan damai, menjadikan perempuan-perempuan yang menyaksikan podcast ini juga menjadi adem hatinya begitu. Dan kita juga terima kasih loh dengan El Cinta membuat acara Women Value ini kan sesuatu yang luar biasa. Perempuan itu kadang rapuh ya Mbak ya. Perempuan itu kan banyak momen-momen di mana dia ada kebodohan. Artinya kalau laki-laki kan tidak dikasih kebodohan sama Allah, tidak ada kesempatan untuk tidak sholat. Jadi full mereka sebulan tuh sholat. Kalau perempuan kan kadang-kadang ada masa nifas ya Mbak, akhirnya kita nggak sholat. Ketika kita nggak sholat itu kan kemudahan bagi setan untuk membisikkan. Tapi kemudian ketika kita memiliki satu program yang dikasih El Cinta Women Value, pasti mau nggak mau kan kita kembali lagi ke aku nonton ini ya, biar menginspirasi. Kemudian ketika kita lelah dengan kondisi, mendengarkan pembicaraan dari Women Value, perempuan ini kan jadi, oh iya ya, gue harus begitu, oh iya ya, gue harus begitu. Jadi kami berterima kasih sekali Mbak dengan program ini. Kita juga berterima kasih Mbak Zeti juga biasa, mau Mbak. memberikan inspirasi Luar buat biasa, perempuan-perempuan yang mempunyai mimpi dan bagaimana mewujudkannya dengan mendengarkan kisah-kisah yang inspiratif ini. Dan memang tadi yang disampaikan oleh Mbak Zeti bahwa dalam hidup itu kita pasti turun naik. Betul ya Mbak? Turun naik gitu loh ya. Betul, apalagi perempuan kan mudi ya Mbak. Momen sensitif.
Tiba-tiba ngamuk-ngamuk kalau suami bilang gini, pasti kamu mau main. Apa sih? Aku nggak main sini. Tuh kenapa marah-marah? Ya karena kamu salah. Padahal kadang-kadang dia juga bingung, gue salah di mana ya gitu loh. Ya itulah perempuan egonya ya, Mbak. Dan paling berani marah ke suami. Iya nggak sih, Mbak? Marah ke anak-anak. Kalau ke orang lain kan dia takut. Padahal dia mau main. Tapi kalau ibu marah, anak-anak tuh tidak sakit hati gitu ya. Tapi mungkin kalau bapak lebih marah, dia lebih iya, dia lawan. Ya padahal mulutnya lebih pedas emaknya ya, Mbak. Betul. perempuan. Indah jadi perempuan. Indah loh, Mbak. Indah banget. Ya. Kita kembali lagi ke Mbak Zety yang kita kenal dengan aktivitasnya. Masya Allah. Mbak Zety ini luar biasa sekali yang tadi disampaikan bahwa memiliki keluarga dengan 3 orang anak. Yang pertama adalah Bagas Wicaksono Rahardi Setiawan. Panjang ya, Mbak. Anak-anak sekarang ini namanya simple. Zidane, Dava, ya Mbak, Michelle. Ini namanya Bagas. Tapi mempunyai nilai dong pasti nama itu. Walaupun nama panjang-panjang itu dia pasti memiliki nilai. Dan Mas Bagas ini sukses di Abdi Negara. Masya Allah, Bismillah Mbak. Ya, mudah-mudahan sukses. Yang berikutnya adalah Dimas Aryo Baskoro Rahardi Setiawan dan Gendis Trihapsari Rahardi Setiawan dengan 3 anak. Kemudian bagaimana sih Mbak Zety dukungan dari mereka, dukungan dari suami itu berpengaruh terhadap karir kita? Masya Allah. Perempuan tuh pasti kalau bicara mengenai suami itu biasanya nomor 2 ya Mbak. Nomor kedua anak ya Mbak. Mohon maaf ya para suami. Maaf ya para suami. Maaf ya suami. Ini pengakuan yang jujur nih ya. Tapi kalau bicara minta uang, suami yang diprioritaskan. Oh iya dong. Tapi kalau untuk yang mana diprioritaskan anak. Enggak. Jujur nih. Mereka itu semua perempuan merasakan bahwa mereka berjuang, mereka bertahan. Ada kan dalam rumah tangga yang mereka harus bertahan dengan kondisi yang kan nggak semua suami itu punya pemikiran yang sama ya Mbak, menjaga hati istri. Ada juga yang suami yang merasa bahwa dia adalah hebat, dia adalah kuat, sehingga kemudian di rumah dia akan menganggap istrinya adalah sebagai pelayan gitu ya. Bisa aja ya Mbak ya, kemudian istrinya nggak boleh kemana-mana, istrinya telat pergi itu dia bisa marah gitu. Ada perempuan yang inilah perempuan karena dia punya nilai value, dia akan bertahan karena untuk apa? Kadang orang bilang ini aduh basi ya, lu mempertahankan rumah tangga lu karena untuk anak. Itu rasanya kalau aku bilang enggak, perempuan tuh mahal Mbak. Ketika dia bertahan untuk anaknya, tahu gak apa Mbak? Untuk masa depan anaknya, agar anaknya tidak merasa berkecil hati, sedih, terluka, dan kemudian merasa minder karena gak punya orang tua yang lengkap gitu. Itulah perempuan bertahan dengan kondisi apapun untuk yang namanya menjaga hati anak-anaknya. Dan anak-anak biasanya punya ibu yang hebat seperti itu, mereka akan jadi anak-anak yang insya Allah ke depannya dan dalam lingkungannya mereka anak-anak yang confident. Confident di sini kan bukan berarti mereka sombong Mbak ya, tapi confident bisa menempatkan diri. Yang paling penting anak-anak sekarang kan mereka punya adab ya Mbak. Anak-anak sekarang Mbak tahu dong apa-apa. Kalau bahasanya gini, sekarang kita kalau berkomunikasi di rumah itu nggak apa, pakai WhatsApp group. Nah udah makan, baru dia jawab. Tapi kalau kita ketok pintu, sayang makan yuk. Dia kan, aduh ntar deh gitu. Nggak ini ya Mbak. Tapi kalau makan yuk, mereka akan cepat turun. Dan buat aku kok nggak nyaman ya dengan bahasa seperti itu. Aku lebih nyaman ketika di rumah tuh komunikasi, lepaskan semua handphone. Karena bagi aku handphone itu hanya merusak ya Mbak ya. Sosmed itu hanya merusak. Jadi biarlah mereka mendengar bahasa ibunya. Karena kan kadang-kadang kalau kita ngeliat anak perempuan saat ini gitu, kalau dia melihat sosmednya orang kan lebih mudah, apalagi Korea. Hal-hal yang dimiliki oleh Korea pasti mereka punya. Tiba-tiba beli bedak apa, ini bedak apa sih nak gitu. Oh karena dia yang lihat di sosmed. Dek, kan manggil gendis adik itu nggak boleh ngikutin apapun sosmed. Adik tuh lebih dengar ibu tuh nggak tahu, ibu tuh gaptek, memang maknya gaptek, tapi bukan berarti gaptek tuh si ibumu nggak tahu. Yang dibahasakan orang di sosmed itu jualan nak gitu, iya nggak sih Mbak ya? Jadi kamu tuh lebih baik dengerin ibu gitu loh. Pokoknya ibu apa ibu lebih selamat ketika kamu mendengarkan ibu. Jadi poin-poin ini memang nggak mudah, tapi harus selalu dikuatin. Kenapa aku masukin anak laki-lakiku yang 2 ini? Di awal mereka di SMP aku masukin pondok pesantren Mbak. Bukan apa-apa. Karena aku berpikir gini, anak laki-laki ini kan tidak sekuat perempuan. Anak laki-laki ini kan mudah terpengaruh. Jadi ketika mereka SD masuk sekolah Islam, SMP aku bilang ke bapaknya, aku masukin anakku ke pondok. Wah dulu waktu mereka dimasukin ke pondok, ribut nih keluarga aku Mbak ya. Belum lagi mertuaku punya anak cuma 1, cucunya cuma ini, terus aku masukin pondok. Kebayang nggak Mbak? Lagi senang-senangnya punya cucunya dimasukin pondok yang nggak bisa disentuh, nggak bisa ditengok. Tapi kan sekarang akhirnya
ayahku sebelum meninggal, ayah mertua aku kemarin udah meninggal 3 tahun lalu. Terus dia sempat bilang gini, makasih ya Zed, dia kan tentara ya Pak. Makasih ya Zed, kamu bisa survive, kamu bisa bertahan dengan kondisi kamu ditekan, kamu dimarahin, kamu dimaki-maki oleh semua, bukan hanya oleh mama, tapi oleh keluargamu juga. Tapi kamu bertahan, tetap masukin. Yang kedua, anakku tamat SD, aku masukin lagi ke pondok. Sampai mereka bilang, lu emang gila ya Zed, anak lu masukin pondok. Tapi sekarang mereka bisa lihat Mbak, ketika kita buka puasa, yang jadi imam tuh mereka dengan ayat-ayatnya yang Masya Allah, yang maknya, bapaknya dia taunya kulhu, anas gitu. Karena bapaknya itu sampai sekarang bilang, saya hafalin surat-surat panjang kayak gitu. Iya, dia ikutin Mbak. Tapi namanya juga udah, iya udah bolot ya, kita udah tua ya Mbak. Ludingnya agak lama ya. Nggak hafal suratnya. Jadi kembali lagi kulhu, anas. Sampai aku bilang gini, aduh aku kalau sholat berjamaah sama bapak jadinya itu aja surat kuliah nggak nambah-nambah gitu. Ya, tapi itulah ya Mbak ya. Perempuan itu kadang-kadang ingin mendapatkan sesuatu, dia harus mengorbankan. Kalau walaupun dirinya dimaki, walaupun dirinya, yang penting dia selama itu kita yakin bahwa itu akan berdampak baik. Betul, kita akan perjuangkan itu ya betul. Selama itu memang akan memberikan positif buat kita dia. Perjuangkan itu. Kan kita mikirnya jauh, perempuan ini kan mikirnya jauh ya Mbak. Instingnya kuat ya. Instingnya kuat. Hebat buat perempuan. Instingnya kuat perempuan. Jangan gini, kan kadang-kadang orang bilang gini, lu tuh harus gini kan. Zed, gue tuh curiga di laki gue gini gitu. Kan kadang-kadang kita untuk tenangin dia, Allah itu cuma perasaan lu doang. Padahal sebetulnya betul, perempuan itu lihat suaminya berbeda aja gerakannya. Nah, hati-hati nih ya para suami. Yang ada nanti istrinya nontonin lu suami berarti gini, kalau insting itu berarti jangan diabaikan gitu ya, diselidiki. Langsung cek ketika dia tidur, buka tuh handphone. Aduh, kalau aku tidak ada dusta di antara kita, handphone saya tidak ada password, handphone suami tidak ada password gitu. Jadi kita bebas aja. Satu lagi yang ditaruh di bawah gitu. Luar biasa. Itu perempuan otaknya mikir. Iya. Tapi Mbak Gendy sendiri luar biasa loh. Anak yang terakhir Mbak Zeti, anak bungsu ya. Itu perempuan itu masuk sekolah taruna. Itu sebetulnya gimana Mbak ceritanya? Jadi dia ini pengennya gini loh Mbak. Karena dia mungkin selama ini kan tinggal di selatan gitu ya Mbak ya, anak selatan kan anak selatan Jakarta itu kan terus dia perempuannya Mbak luar biasa, tidak survive begitu gitu. Ketika dia ngeliat kakaknya di SMA Taruna Nusantara Magelang, terus dia bilang, ibu, kakak itu loh ketika ditanya sama saudaraku gitu, sepupu-sepupunya, pertanyaannya padahal cuma basa-basi, dia jawabnya serius Bu, baik banget. Nah, anak sekarang kan Mbak tahu sendiri ditanya, Dek udah makan Dek, sambil jalan, udah sambil jalan. Kalau Bagas ditanyain dia bisa duduk, dengerin, Bagas udah makan Nak? Udah Buwo gitu kan, ada kakakku yang pertama namanya Buwo, udah Buwo, terus bisa dia duduk dulu baru dia pergi gitu. Jadi buat di Gendis kayaknya aku masih punya nilai value untuk sekolah di daerah deh gitu. Jadi dia sendiri pun pengen memiliki nilai value karena dia nanti pengen masuk kedokteran. Dia bukan masuk tentara nanti Mbak. Dia pengen masuk kedokteran. Tapi dari taruna itu kedisiplinan dan lain-lain dia belajar dan lain-lain yang dia ambil. Tapi kembali lagi jadi perempuan yang value ya. Untuk menjadi perempuan yang memiliki nilai value. Tapi kembali lagi akunya yang deg-degan. Kayaknya anakku nggak usah biar dididik sama ibunya aja deh. Ternyata bagaimanapun peranan ibu lagi. Perempuan punya nilai value ketika mendidik anak-anak, udah kembali lagi ibu. Betul. Mbak Zeti, ini di akhir-akhir sebelum kita selesaikan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang memang kita ingin lebih menginspirasi perempuan. Dan ngapunten Mbak, kayak di ilmu perempuan pasti sebelum berangkat nih ya, anak-anak mau berangkat sekolah, kita perempuan itu kan masih bisa aja nih dandan sambil mau berangkat, anak-anak bangunnya lebih pagi lagi untuk dandan ya Mbak. Yes. Jadi perempuan cerdas itu dia nggak akan mau gini. Aduh, gue nggak bisa nyiapin anak gue sekolah karena gue dandan, nggak mau dia. Dia bangun lebih pagi ya Mbak, kurangin tidurnya Mbak. Atau pun kalau mentok-mentoknya sambil di mobil sambil nyetir, kalau di lampu merah kalau ngeliat ada perempuan sambil make up-an bilangin, ini gue banget. Gue banget juga tuh Mbak Zeti. Kita udah oke banget tuh kalau di jalan ya. Betul ya Mbak. Karena bikin alis kan kanan kiri nggak nyamak, nggak sama. Oh pasti dia make up-an di mobil. Seru banget ngobrol sama Mbak Zeti. Tapi yang terakhir yang kita ingin mendengar dari Mbak Zeti, sebagai seorang Arzeti, as a woman value, what is Mbak? Bismillahirrahmanirrahim. Satu pasti ya Mbak ya, ingin menjadi galeri bagi anak-anak. Kemarin ketika
Mbak Marisa meninggal, itu aku tuh takut banget pas tengah malam baca gitu ya. Aku takut ya, tadi malam tuh yang kayak aku sakit gitu ya sendirian, Mbak, aku ketakutan gitu, ya Allah kalau gue tiba-tiba nanti meninggalkan anak-anakku, apakah anak-anakku bisa ya untuk meneruskan hidupnya mereka. Tapi kembali lagi aku berpikir, kayaknya gue harus membuat step-step di mana gue harus ikhlas, banyak memberikan pembelajaran untuk anak-anak, agar ketika nanti ibunya tidak ada, mereka akan menjadi anak-anak survive, tidak terpuruk. Karena kalau kata bapaknya gini, aku nggak kebayang Bu, kalau aku ditinggal ibu lebih dulu, gimana akunya, gimana anak-anaknya. Nah laki-laki itu ternyata ringkih. Kita sebagai perempuan gini, dari malam jadi sakit ya Mbak ya. Jadi pas Bagas ternyata masuk ke kamarku, aku ngerasa nyaman gitu loh, gak ada ketakutan. Sampai ibu sakit ya? Enggak gitu. Ibu minum obat dulu deh, karena udah jam 1 malam aku dikasih obat gitu Mbak, perut kita lagi gak enak. Nanti aja Nak, ibu yang penting tidur aja. Perempuan tuh kembali lagi ketika dia sakit tuh cukup dia tidur sebentar aja. Perempuan tuh gak pernah tidur Mbak. Gak pernah tidur, otaknya ini mikir aja tuh, apalagi udah ada anak suami gitu. Yang penting ibu tidur sebentar aja. Ya Masya Allah. Jadi satu yang harus kita punya sebagai perempuan, fokus dengan diri kita, fokus dengan kesehatan kita dulu, dimulai dengan bahagianya kita. Bahagianya kita tuh mudah kok, satu ibadah kita aja dulu diprioritaskan. Banyak berzikir aja Mbak, ketika kita kecewa dengan satu hal, gak usah kita teruskan gitu, tapi kita istighfar aja sama Allah, biar kita tuh meredam sendiri. Ketika kita meredam, apapun itu kondisi akan kita bisa selesaikan dengan baik. Jangan sampai bahasa kita, kata-kata kita menyakiti siapapun itu. Ketika kita menyakiti orang, jadi beban pikiran dan kita semakin sakit. Jadi mulai sekarang lebih banyak nilai legowo, lebih fokus lagi, lebih banyak bekerja lagi, lebih banyak ibadah lagi, agar kita bisa memposisikan diri kita sebagai perempuan yang bisa memberikan banyak nilai untuk anak-anak kita. Gak mudah. Luar biasa sekali. Mbak, ya. Luar biasa sekali. Mari kita berjuang bersama untuk perempuan Indonesia, untuk menjadi wanita-wanita yang bernilai. Terima kasih banget Mbak Zeti. Mbakku sayang, I love you. Thank you. Sukses selalu, sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih sekali. Dan untuk seluruh perempuan Indonesia, sampai jumpa kembali dalam Women's Value Podcast yang memberikan inspirasi untuk perempuan Indonesia untuk mencapai semua mimpinya. Besti, I love you. Besti, I love you. Growing ya Besti.